Pemirsa, kita teruskan diskusi kita. Masih kepada bekas-bekas begawan ekonomi kita. Pak Fuad, sebagai begawan masih still ya. Silakan Pak. Jadi saya terusin menjelaskan tadi pertanyaan. Berkali saya mengingatkan kepada kita semua bahwa kita memang berganti-ganti presiden. Tapi hampir tidak pernah berganti rezim ekonominya. Rezim ekonomi itu juga. Tetapi kenapa itu tadi? Kita tidak bisa nembus pertanyaan. Terus terang aja waktu Thailand itu terkena krisis pertama itu tahun 97. Menjadi terkenal ketika tim ekonomi Indonesia muncul, meyakinkan kepada Pak Harto, fundamental ekonomi Indonesia kuat, itu kan terkenal sekali sehingga kita tidak usah khawatir. Pak Harto senang, nyaman, senyum-senyum terus, sudah aman Thailand karena tidak lama kemudian terkena. Baru saya berkesempatan meyakinkan Pak Harto. Karena terlalu susah ini kan para senior-senior begawan-begawan sudah 30 tahun mendampingi beliau. Saya bilang, Pak, ini salah satunya karena defisit yang dibilang berimbang. Itu Pak Harto saya tuh baru kaget. Utangnya besar dan sebagainya. Jadi itu 30 tahun baru Pak Harto itu setelah mulai krisis oleh tim lah. Kalau Bu Mega baru ya saya bisa maklum karena sama-sama bukan ekonom ya. Memang sudah seperti itu. Nah saya bilang ingatkan satu kebohongan itu menimbulkan banyak kebohongan. Contohnya makanya kan ada dikenal kas liar, kas gelap yang kemudian mau diaudit melalui PNBP itu penertiban penerimaan negara bukan pajak. Yang paling besar kas-kas yang disembunyikan itu yang off budget, yang tidak masuk APBN adalah di tempat saya bekerja dulu, Departemen Keuangan. Paling banyak di situ. Jadi bagaimana yang tertibkan itu paling banyak duitnya di situ, yang paling nyimpen paling banyak. Saya nggak yakin bahwa sekarang pun itu sudah tertib yang dikenal ribuan rekening-rekening liar itu yang digelap. Itu gara-gara berujung, ya satu bosnya itu, bos keuangan kan Departemen Keuangan membuat begitu, yang lain pada niru masing-masing jadi uang sendiri-sendiri yang kemudian dikenal dengan rekening-rekening gelap atau rekening liar yang diaudit sampai ribuan sampai sekarang belum beres-beres ya. Itu kebohongan gara-gara bilang orang defisit dibilang berimbang. Nah, kembali kepada sekarang masalah subsidi begini. Kita perlu sekarang rasanya ya, jangan selalu menceritakan karena ini kan pemerintah sudah 8 tahun berjalan ya. Mestinya sudah harus siap kalau bicara konversi ke gas, ternyata kan harus nyiapin sudah tahu memang harga itu memang akan bisa dinaikin. Kalau konversi ke gas saya setuju tuh tadi. Akan rakyat senang, harganya lebih murah, pemerintah juga nggak usah nombok ya apa-apa gitu kan. Tapi kan itu cuma diceritakan saja gitu. Nah karena isu subsidi ini menjadi sangat penting, makanya sih saya kalau bisa sih berharap semua pejabat negara karena ini isu penting itu paham betul detil sampai angka-angkanya gitu loh. Jangan setiap kali mengatakan wah kalau angka-angka anak buah, padahal disitulah persoalannya. Nah, kita perlu menyepakati bersama, terutama DPR juga supaya belajar, jangan cuman kayak ngangguk-ngangguk kurang paham, ya kan? Metode perhitungan apa yang disebut dengan subsidi BBM. Paling tidak satu ada konsensus. Kedua supaya transparan, karena tidak semua perhitungan subsidi BBM itu, ya itu adalah real atau komprehensif. Angka subsidi dalam APBN itu memang pertama berdasarkan asumsi-asumsi yang belum tentu real itu tadi macam-macam kan, itu sendiri. Berapa jumlah yang dibayarkan atau ditagih oleh Pertamina ke kementerian itu umumnya sih saya percaya itu angkanya benar. Karena itu juga selain diaudit, mereka kan memang mengerjakan saja itu BUMN juga diperiksa diaudit. Tapi keuntungan yang tadi dibilang itu yang penting, selisih-selisih pendapatan dari kenaikan harga BBM di pasar internasional yang sering disebut dengan windfall profit atau windfall revenues atau rezeki nomplok, keuntungan, itu kan biasanya dipisahkan itu kan, dikekepi aja nih orang Jawa bilang, di kantongnya sendiri gitu. Mestinya itu akan ada konsensus, akan di cross, di net, kompensir sebagian apa tidak misalnya gitu kan. Faktor-faktor seperti ini, apakah ini metode pemisahan seperti ini, yang kelihatannya membengkakkan, sehingga orang Indonesia ini kayak nggak pernah bersyukur. Tadi dibilang Pak Kwik, wah harganya naik, kita sepertinya bercucuran air mata sedih. Ya, yang bagian rezekinya dia diem saja gitu loh. Yang ada musibahnya yang ditonjolkan, sehingga rakyat itu menjadi momok.
Teror kalau harga di New York katanya naik, kita yang di sini nggak tahu apa-apa tuh teror. Nanti yang diceritain yang tidak subsidi, ya tidak subsidi memang negerinya juga per kapita income-nya memang beda, pemerintahannya beda, pelayanan publiknya beda, presidennya juga beda, semuanya beda. Ya kan? Yang subsidi juga banyak, kayak Saudi Arabia 1.400 nggak diomong. Ya kan? Bensin dan banyak negeri yang lain. Iya, jadinya makanya itu seberapa konsensus yang mau supaya ada syukur. Kalau ada keuntungan, ada musibahnya, ada kerugian, itu supaya komprehensif atau integrated perhitungannya. Belum faktor-faktor yang cost of production yang lain coba disepakati perhitungannya. Supaya lebih bisa diterima tidak setiap kali. Apa menurut Pak Fuad tidak efisien? Tidak efisien itu tidak berarti seluruh di Pertamina. Ya, orang suka cuma mencaci maki Pertamina. Itu memang bagian dari politik kejahatan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 itu antara lain dengan cara memaki-maki Pertamina. Sehingga lahir ini. Ini undang-undang yang menurut saya ini undang-undang kejahatan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Efisiensi itu bukan berarti hanya di Pertamina yang memang masih bisa ditingkatkan efisiensi, tapi pada kebijakan-kebijakan. Di hulu, distribusi, di cara pengadaan, kemudian sekarang juga sudah mulai, hati-hati nih, mungkin mau masuk ke hilir. Jadi ini faktor-faktor ini saya rasa mesti agak diperhitungkan lagi lah masalah-masalah polisi kebijakannya lagi. Ada kosong dan pemerintah juga begini. Kalau mau lebih luas, seperti kan pemerintah, saya terpaksa masuk ini karena pemerintah suka berargumentasi gini. Yang menikmati, yang ini. Oh kalau mau begitu, tidak fokus kepada perhitungan subsidinya seperti tadi angkakannya oleh Pak Kwik itu. Hitunglah secara komprehensif, misalnya cost and benefit dari suatu kenaikan harga BBM, ekonomi naik, angka kemiskinan naik, semuanya naik, itu dihitung. Kalau mau cara seperti itu, supaya lebih luas, bener nggak masalah-masalah itu? Baik Pak Fuad, itu. Kalau kita tidak pakai patokan harga NIMX yang dibilang oleh Pak Kwik tadi, mau pakai patokan apa? Ya. Toh banyak juga kita harus jual ke luar negeri. Ya. Silakan. Ya. Kalau mau pakai patokan ini, nanti satu dijawab Pak Kwik ya. Oke, Pak Kwik sudah angkat tangan. Kalau mau pakai patokan New York seperti itu segala macam itu, ya, kalau itu disepakati boleh. Tapi rezeki yang nomploknya itu di-cross, dikompensir, dinetkan. Jangan yang ini disembunyikan diam aja pura-pura bego, yang ini ditonjolin subsidi naik. Ya, gitu kita kan silakan metode yang satunya lagi. Ya. Itu yang metode perhitungan yang perlu ada konsensus di situ. Silakan Pak Kwik. Kita kan punya 6 kilang. Dan 6 kilang ini kan kualitasnya beda-beda. Ada yang tidak standar, ada yang harus kita jual. Kalau kita nggak pakai patokan harga NIMX, bagaimana? Begini, jadi biaya untuk memompa lifting, ditambah biaya untuk refining, minyak mentah dijadikan bensin, ditambah untuk transporting ke pompa-pompa bensin, yang berbeda-beda, rata-ratanya semua itu yang tidak efisien di Indonesia 10 US dollar per barrel. Dengan 1 US dollar 9.000 jatuhnya per liter itu uang yang harus dikeluarkan untuk mengadakan itu Rp566. Itu percuma aja, karena tidak efisien. Tidak, itu di Indonesia 10 dolar tidak efisien. Kalau di Singapura hanya 7 dolar, lebih murah lagi dari Rp566 per liter. Pertanyaannya, mentang-mentang pemerintah mengeluarkan uang cuma Rp566, apa mesti dijual dengan Rp566? Tidak. Yang mengatakan tidak itu bukan kita zaman sekarang. Yang mengatakan tidak itu founding fathers yang dianggap tidak mengerti ekonomi. Itulah sebabnya Bung Hatta ketika diusulkan mendapat doktor honoris causa di UI ditolak. Katanya sudah pikirannya kuno. Ketika itu founding fathers kita mengatakan barang yang penting bagi negara dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat. Konkretnya ini kan penting bagi negara. Setelah dikuasai negara diapain? Apa mau diobral? Apa dijual 566? Tidak. Ditentukan harganya oleh kita dan tidak oleh New York. Apa dasarnya? Bung Karno terutama Bung Hatta mengatakan dasarnya adalah 1. Kepatutan, 2. Daya beli masyarakat, 3. Nilai strategisnya untuk semua sektor pembangunan ekonomi. Nah itu bagaimana nulisnya? Tidak bisa. Hikmah kebijaksanaan. Kata hikmah kebijaksanaan juga ada di dalam Undang-Undang Dasar.
Jadi itu sesuka kita, bukan sesuka kita, pikir betul-betul tapi tidak bisa terus pakai formula, tidak bisa. Nah itulah sebabnya Pak Fuad SMS saya. Banyak negara ternyata yang menggunakan hikmah kebijaksanaan. Tolong bacakan Pak, ini Anda punya. Ya, pokoknya kan kalau memberi contoh kan biasanya yang di sini tidak di ini, yang di sini negeri tidak pakai harga pasar ini begitu segala macam. Ya betul. Tapi yang pakai juga banyak juga yang pakai harga-harga yang cost of production-nya saja digunakan, bahkan direndahin dari cost of production-nya banyak. Ya, itu masih pada rata-rata itu pada untung. Seperti Saudi itu 1.400 itu pertamax ya. Tapi tentu banyak-banyak negeri-negeri Timur Tengah rata-rata begitu. Venezuela termasuk ada negeri-negeri ini memberikan apa salahnya gitu. Dan makanya yang paling penting lagi barangkali ya, kalau misalnya APBN itu diefisiensikan, nggak ada yang dikorupsi, tiap hari kita dengar korupsi, yang markup, yang apa itu, mungkin rakyat juga bisa lebih legowo. Makasih. Baik, nggak aja itu saya kira. Tapi APBN kita juga banyak pengamburan. Perjalanan luar negeri aja berapa triliun. Baik departemen maupun DPR-nya sendiri. Karena Pak Erik. Apa yang tidak efisien menurut Pak Erik di situ? Nanti sekaligus mau dijawab oleh Pak Menteri bersama timnya. Saya concern di soal pengadaan nih, Pak Karni. Karena begini, kita bicara premium aja lah. BBM bersubsidi kan diantaranya premium. Premium itu sekitar 50% itu produksi dalam negeri. Malah mungkin kurang dari 50%. Nah sisanya 50%-an juga, itu bahkan mungkin lebih, itu import gitu ya. Jadi kalau ada inefisiensi di pengadaan, ada inefisiensi di import, itu akan berpengaruh signifikan terhadap subsidi maupun beban APBN. Nah, di mana inefisiensi ini agak teknis nih Pak Karni ya. Pertama soal pricing premium. Premium itu kan RON 88 ya. RON 88 itu sudah tidak ada lagi kilang di dunia ini yang produksi RON 88, cuma ada di Indonesia gitu. Akibatnya kalau kita beli, kalau kita import premium, itu RON 92 atau Pertamax yang di blending gitu. Dicampur dengan nafta, di blending, jadilah RON 88. Nah, karena sudah tidak ada lagi kilang di dunia ini yang produksi RON 88, maka standar harganya juga udah nggak ada gitu. Yang ada standar harga adalah RON 92, maka digunakanlah patokan RON 92. Jadi rumusnya kurang lebih RON 92 atau katakanlah bahasa umumnya Pertamax gitu ya, dikurang besaran alfa diskonto. Karena kan kalau dicampur antara RON 92 dengan nafta, itu kan oktannya turun. Harganya lebih murah gitu ya. Seharusnya lebih murah. Nah, alfa inilah yang tidak pernah jelas. Alfa inilah kemudian variabel yang membuka ruang terjadinya praktek markup. Karena besaran alfa ini bisa berapapun gitu kasarnya. Misalnya begini, di data Januari 2012, besaran alfa itu untuk FOB Singapura ya, itu minus 1,70. Sedangkan untuk CFR Jakarta itu sekitar alfanya minus 0,83. Nah, besaran alfa ini juga pada cara pengiriman, misalnya katakanlah FOB Singapura, karena FOB Singapura kan harus ada transport lagi tuh, ada freight lagi dari Singapura ke pelabuhan tujuan. Biasanya harga ekonomis dari freight cost itu sekitar 1 US dollar lah per barel gitu ya. Ini kan kalau misalnya, nah, tapi ada satu case yang saya temukan. Misalnya, itu harga freight-nya, harga pengangkutannya, freight cost itu, sewa kapal itu sampai 400.000 US dollar. Nah kalau 400.000 US dollar itu kita bagi dengan 140.000 barrel kapasitasnya itu ketemu angka 2,85 US dollar. Ini artinya kan ada selisih. Harga ekonomis dari freight ini kan $1. Itu pun sudah maksimal. Ada selisih Saya melihat yang Pak Erik uraikan ini terlalu teknis untuk rakyat Indonesia. Betul. Yang saya ingin tanya Pak Erik sebagai DPR, Pak Erik dengar nggak kasus TPPI? Nah, itu sebuah perusahaan yang sudah bangkrut dan
harus direstrukturisasi dengan angka 500 sampai 700 juta US, dan Pertamina dipaksa membeli minyak dari dia dengan harga yang jauh lebih tinggi. Dengar nggak? Ya. Nggak, saya heran, ada 3 DPR dari tadi nggak ada yang ngomongin. Tadi itu jalan masuk menuju itu Pak Karni. Langsung aja ke Nah, situ. langsung oke Pak Karni. Saya garis bawahi, saya soroti soal pricingnya saja Pak Karni ya. Jadi di dalam MRA, dalam Master of Restructuring Agreement TPPI itu kan ada kesepakatan. Jadi TPPI itu boleh mengimpor, boleh memproduksi, boleh mengimpor RON 88 premium. Nah, di dalam MRA itu harga pengadaannya itu disesuaikan dengan harga petral. Harga petral yang saya sampaikan tadi Pak Karni ya. Ya. Harga petral itu MOPS RON 92 minus alfa gitu ya. Ya. Karena dia CFR Jakarta, kita ketemu angkanya minus alfanya 0,83, ini juga teknis nih. Nah, kemudian MRA ini kan harus diberlakukan tanggal 12 Maret kemarin. Tapi ada beberapa persoalan yang belum selesai, diantaranya soal pricing premium tadi. Yang lebih mahal dari harga petrol. Betul. Dan Jadi, itu dalam 10 tahun negara ini akan rugi 15 triliun, 15,7 triliun. 76 miliar per bulan. Jadi rapat Kementerian Perekonomian melibatkan beberapa menteri termasuk Pak Jero Wacik hadir. Kenapa DPR tidak nyuruh pemerintah beli saja Pertamina, likuidasi aja itu perusahaan? Kenapa harus kita... Seharusnya begitu Pak Karni. Saya belum dengar DPR suruh begitu. Ini kan baru Pak Karni, ini masih hangat, baru 12 Maret. Lo malah ikut merapatkan harus tanggal 12 Maret kemarin, sekarang diperpanjang lagi sebulan lagi. Kita, ya. Karena nggak berjalan ditunda sebulan. Kita istirahat sejenak dulu.